Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ridhoillah. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan salah satu materi dari ilmu al-lughah an-nafsi, yaitu al-furuq al-fardiyah al-lughawiyah. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Istilah al-furuq al-fardiyah al-lughawiyah yang itu berarti perbedaan individu dalam kemampuan kebahasaan atau kemampuan berbahasa. Ini itu mencakup variasi kemampuan mendengar, berbicara, membaca, dan juga menulis yang dipengaruhi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, dan juga hubungan. Nah, ada beberapa faktor yang seperti tadi itu yang mempengaruhi kemampuan berbahasa. Yang pertama yaitu biologis dan juga neurologis. Struktur otak dan kapasitas neurologis setiap orang itu mempengaruhi kecepatan dan efektivitas belajar bahasa. Faktor yang kedua yaitu faktor psikologis. Motivasi, minat, rasa percaya diri, dan kecemasan bahasa berperan penting dalam aktivitas berbahasa. Kemudian faktor yang ketiga yaitu lingkungan sosial dan budaya. Bahasa yang dimudahkan di lingkungan, keluarga, atau masyarakat memberi pengaruh besar terhadap kemampuan bahasa. Kemudian faktor yang keempat yaitu latar pendidikan dan juga pengalaman belajar. Metode pengajaran dan kualitas pendidikan menentukan tingkat penguasaan bahasa. Kemudian faktor yang kelima yaitu usia. Anak-anak lebih mudah menguasai bahasa secara alami, sedangkan orang dewasa lebih mengandalkan pembelajaran secara sadar. Kemudian faktor yang keenam yaitu gaya belajar. Seperti yang kita tahu, gaya belajar itu ada beberapa seperti visual, auditory, dan juga kinestetik. Nah, gaya belajar ini mempengaruhi bagaimana seseorang menerima dan juga mengolah informasi bahasa. Kemudian faktor yang ketujuh yaitu kematangan kognitif. Semakin matang daya pikir seseorang, semakin mudah ia memahami struktur bahasa. Faktor yang kedelapan yaitu kosakata. Kekayaan kosakata mencerminkan kelancaran berbicara dan juga menulis. Kemudian yang kesembilan yaitu jenis kelamin. Nah, ada perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, perempuan umumnya itu lebih ekspresif dan verbal, sedangkan laki-laki itu lebih to the point lah istilahnya seperti itu. Kemudian dampak dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu proses belajar itu menjadi tidak seragam karena adanya perbedaan tadi. Yang kedua, guru perlu metode yang bervariasi. Kemudian yang ketiga yaitu strategi menghadapi perbedaan kemampuan berbahasa yang perlu ditingkatkan. Nah, kemudian tadi kita mendengar yaitu strategi dalam menghadapi perbedaan kemampuan bahasa. Nah, ada beberapa strategi dalam menghadapi perbedaan kemampuan bahasa agar proses pembelajaran bahasa Arab itu lebih efektif meskipun siswa memiliki perbedaan kemampuan. Yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi atau menyesuaikan metode. Kemudian menyesuaikan materi dan juga evaluasi berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Kemudian yang kedua yaitu kelompok belajar heterogen, yaitu menggabungkan siswa dengan kemampuan berbeda agar mereka saling belajar. Contohnya orang yang cerdas dalam berbahasa dengan orang yang kurang. Nah, agar kedua ini bisa saling belajar dan juga mengajarkan. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan teknologi dan juga media, seperti halnya video pembelajaran, kemudian aplikasi interaktif dan juga permainan edukatif. Kemudian yang keempat yaitu task based learning, yaitu memberi tugas berbasis praktik nyata. Contohnya itu membuat dialog dalam bahasa Arab. Kemudian yang kelima latihan mandiri dengan bimbingan.
Nah, siswa diberi ruang belajar mandiri, namun tetap dalam pengawasan guru. Kemudian yang keenam yaitu nilai formatif dan reflektif. Penilaian rutin yang disertai umpan balik dan refleksi dari siswa. Kemudian yang ketujuh, pembelajaran kontekstual, yaitu mengaitkan pembelajaran bahasa dengan konteks budaya atau kehidupan sehari-hari. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.